Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi dan salam equilibrium. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar bersama tentang alat pembayaran. Pada dasarnya, pembayaran itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan melakukan pembayaran tunai, kemudian yang kedua kita bisa melakukan pembayaran non tunai. Sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita mengenal dulu bagaimana sejarah uang. Di sini ada 5 tahapan sejarah uang. Yang pertama adalah tahap barter, yang pada saat itu dilaksanakan pada zaman prasejarah. Tahap barter adalah tukar menukar barang barter. Barter terjadi pada zaman kehidupan masyarakat yang masih sangat primitif. Pada perkembangannya, barter menemui banyak kesulitan. Di antaranya sulit untuk menemukan dua orang yang memiliki kebutuhan yang selaras, dan sulit untuk dipecah menjadi satuan kecil untuk membagi nilai yang sesuai, sehingga kemudian muncullah yang namanya uang barang. Jadi intinya dengan adanya kesulitan di uang barter atau di barang barter atau metode barter, sehingga bakal muncul tahapan yang kedua, yaitu tahap uang barang. Nah, di sini uang barang adalah barang yang diterima dan disukai masyarakat umum serta dapat digunakan sebagai alat tukar. Contoh uang barang antara lain kerang, tembakau, garam, emas batangan, dan batu mulia lainnya. Namun demikian, uang barang juga memiliki kelemahan. Di antaranya sulit disimpan, sulit dibawa, terutama dalam jumlah yang besar. Sehingga akhirnya muncul uang logam. Nah, logam mulia yang dijadikan uang harus memiliki syarat-syarat, yaitu bernilai tinggi dan bersifat tahan lama. Misalnya seperti emas, perak, perunggu, tembaga, dan aluminium. Sama halnya seperti uang barang, uang logam pun ternyata memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya sulit dipindahkan dan disimpan dalam jumlah yang besar. Sehingga muncul uang kertas atau tahapan uang kertas. Uang kertas dapat diterima oleh masyarakat karena kepercayaan masyarakat kepada lembaga yang menerbitkan uang kertas dalam suatu negara. Nah, sejalan dengan kemajuan peradaban, kegiatan ekonomi semakin kompleks, sehingga masyarakat membutuhkan alat pembayaran yang memberikan kemudahan bagi semua pihak. Akhirnya muncul tahap yang kelima, yaitu tahap uang giral. Penggunaan uang giral dirasa lebih praktis, mudah, dan aman. Nah, kemudian uang dalam alat untuk mempermudah pertukaran yang secara umum dapat diterima dalam bentuk pembelian barang atau jasa-jasa serta untuk pembayaran. Kemudian kita langsung ke syarat. Jadi suatu media itu dapat dijadikan uang jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya di sini ada 7 syarat. 7 syarat ini yang menyatakan bahwa sesuatu bisa dikatakan sebagai uang. Yang pertama yaitu acceptability, disenangi dan dapat diterima. Yang kedua, durability, tahan lama atau tidak mudah rusak. Yang ketiga, stability of value, nilainya tetap dalam jangka waktu yang lama. 4, portability, mudah disimpan dan mudah dipindahkan. Kelima, divisibility, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Yang keenam, uniformity, memiliki satu kualitas saja. Ketujuh, scarcity, jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Nah, ketika suatu media dapat memenuhi ketujuh syarat ini, maka media tersebut dapat dikategorikan
atau dapat memenuhi syaratnya untuk menjadi uang. Kita langsung ke fungsi uang. Yang pertama adalah fungsi asli. Fungsi asli uang terdiri atas dua. Yang pertama sebagai alat tukar atau medium of exchange. Alat tukar merupakan fungsi utama karena pada dasarnya penggunaan uang adalah untuk memudahkan proses pertukaran. Adanya uang dapat mempermudah kita dalam menentukan pilihan baik antara pembeli maupun penjual, sehingga tidak perlu lagi memiliki keinginan timbal balik seperti pada pola barter sebelumnya. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung atau unit of account. Fungsi uang sebagai satuan hitung sudah merupakan suatu keharusan. Tanpa adanya satuan hitung, orang akan kesulitan untuk menentukan nilai atau harga suatu barang atau jasa yang lainnya. Sebagai satuan hitung, uang juga dapat digunakan untuk membandingkan nilai tukar barang dengan barang yang lainnya. Berikutnya ada fungsi turunan. Yang pertama sebagai alat pembayaran. Uang dapat digunakan untuk membayar kebutuhan manusia, misalnya membayar pajak, membayar SPP, dan lain-lain. Yang kedua sebagai alat penyimpan kekayaan. Misalnya kita bisa menabung uang kita. Ketiga sebagai alat pembentuk modal. Uang dapat digunakan sebagai pendorong kegiatan usaha. Yang keempat, sebagai alat pemindah kekayaan. Dengan uang, harta yang dimiliki di suatu daerah dapat dipindahkan ke daerah lain dengan lebih mudah. Kelima, sebagai alat petunjuk harga. Uang dapat digunakan sebagai petunjuk harga barang di suatu pasar atau supermarket. Adapun jenis-jenis uang berdasarkan lembaga yang menerbitkan, di sini ada uang kartal terdiri atas uang logam dan uang kertas. Kemudian ada uang giral. Di sini contohnya ada cek, ada kartu kredit, ada giro dan ada wesel. Berdasarkan nilainya, uang dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah full bodied money atau uang bernilai penuh. Full bodied money merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Nah, bisa kalian lihat pada gambar yang ada di layar. Di sini ada uang logam. Nah, biasanya ketika kita melihat uang logam, maka di situ tertera angka. Maka bahan-bahannya yang dipakai untuk membuat uang logam itu sama dengan nilai uang yang tertera pada uang logam tersebut. Yang kedua ada representative full bodied money. Adalah uang yang memiliki nilai intrinsik lebih kecil dari nilai nominalnya. Jadi bahan-bahan untuk membuat uang harganya lebih kecil atau lebih murah dibanding dengan tulisan yang tertera pada uang kertas tersebut. Nih ya contohnya uang kertasnya. Kemudian kita lanjut ke pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan dan penentuan jumlah rupiah yang dicetak dilakukan oleh Bank Indonesia, yang tentunya telah berkoordinasi dengan pemerintah, antara lain terkait dengan asumsi inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah tahap pencetakan. Pencetakan rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menunjuk BUMN sebagai pelaksana pencetakan rupiah dan harus menjaga mutu keamanan dan harga bersaing. Yang ketiga ada tahap pengeluaran. Tahap pengeluaran rupiah dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia, ditempatkan dalam lembaran Republik Indonesia serta diumumkan melalui media massa.
4, di sini ada pengedaran. Bank Indonesia mengedarkan uang rupiah sesuai dengan kebutuhan jumlah uang beredar. Sebagai satu-satunya bank yang berhak mengedarkan uang rupiah, Bank Indonesia menentukan nomor seri uang rupiah kertas. Kelima, pencabutan dan penarikan. Pencabutan dan penarikan rupiah dari peredaran dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia serta diberi penggantian sebesar nilai nominal yang sama. Kemudian yang terakhir ada pemusnahan. Pada tahap pemusnahan ini, pemusnahan rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan pemerintah. Adapun kriteria yang dimusnahkan yaitu uang rupiah yang tidak layak edar ataupun rupiah yang kurang diminati masyarakat atau rupiah yang tidak berlaku lagi. Adapun unsur pengaman uang itu terdiri atas 12, mulai dari nomor 1 sampai nomor 12. Nah, unsur pengaman uang ini dimaksudkan untuk menjaga nilai rupiah biar tidak gampang untuk dipalsukan, utamanya untuk uang kertas. Kemudian di sini ada beberapa alat pembayaran non tunai. Yang pertama adalah cek dan biljet giro. Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek tersebut. Sedangkan biljet giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. Yang kedua ada kartu debit dan ATM. Kartu debit adalah alat pembayaran yang menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Jadi pembelanjaan menggunakan kartu debit ini akan mengurangi tabungan dari si pemilik kartu debit ini. Sedangkan ATM adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu. Dan ATM ini juga dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai atau pemindahan dana, di mana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan si pemegang kartu tersebut. Yang ketiga ada uang elektronik. Uang elektronik ini adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik. Nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Pengguna harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Yang terakhir ada kartu kredit, merupakan alat pembayaran yang memiliki prinsip buy now pay later atau membeli sekarang bayarnya nanti, di mana pada saat transaksi kewajiban pemegang kartu ditalangi terlebih dahulu oleh penerbit kartu kredit. Nah, kemudian pelunasan pembayaran di kemudian hari berdasarkan waktu yang disepakati antara pemegang kartu dan penerbit kartu kredit. Nah, sementara itu alat pembayaran yang kita bahas pada kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan saya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.